Yesus. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah ku berserah asra penuh, bersabdalah ya Tuhan. Berjuah-juah, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari baru hari ini pemberian Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami di dalam kami menjalani kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Begini firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, perjalanan mengikut Tuhan bukanlah sebuah perjalanan tanpa pergumulan dan kesulitan. Ada sakit penyakit, ada kecelakaan, ada bencana alam, dan tidak jarang pergumulan serta penderitaan yang kita alami disebabkan karena kita pengikut Kristus. Kuranglah tepat kalau kita berpikir bahwa menjadi orang-orang Kristen adalah jalan kepada kehidupan tanpa penderitaan. Malah sebaliknya, terkadang kita mengalami kesulitan dan penderitaan karena mengikut Yesus. Salah satu contoh sederhana, dan bisa jadi ada kita yang mengalaminya juga. Kita sebut saja si A, dia seorang Kristen, pengikut Kristus, memiliki usaha rumah makan. Dan usahanya tersebut laris karena memang makanan yang disajikan enak dan lezat. Lalu ada yang iri, dan dia menghembuskan berita bahwa makanan yang disajikan di rumah makan si A menggunakan minyak
dari hewan yang diharamkan. Dan orang-orang mempercayai berita itu, padahal berita itu berita bohong, berita hoax. Akibatnya semakin sedikit orang yang makan di rumah makan si A, dan akhirnya rumah makan itu tutup. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 1-4 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Tentu kita berharap kita bisa masuk kategori orang-orang yang mampu bertahan dan bertekun di dalam iman ketika kesulitan dan penderitaan menghadap. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan? Tapi bagaimana caranya agar kita tetap mampu bertahan dan bertekun di dalam iman? Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Harapan kita untuk mampu bertahan dan bertekun di dalam iman, di dalam menghadapi penderitaan dan kesukaran, bukanlah harapan kosong. Firman Tuhan Yakobus 1 ayat 5 dan 6 menyatakan, bila kita merasa kekurangan hikmat, kita boleh memintanya kepada Allah, dan memintanya tentu saja dengan iman. Hikmat dari Allah kita perlukan agar di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan yang kita alami, kita tetap bertahan di dalam iman. Hikmat dari Allah kita perlukan agar kita tetap mampu melakukan kebenaran dan kebaikan seturut kehendak Tuhan di saat-saat kita menghadapi tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Karena hikmat dari Allah memampukan kita membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, antara kebohongan dan kejujuran, antara keadilan dan kekejaman, antara kejahatan dan kebaikan. Hikmat dari Allah memampukan kita menyikapi setiap kejadian yang kita alami dengan tuntunan Allah. Sebab baik buruknya sebuah kejadian kerap tidak ditentukan oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh cara kita memandang dan menyikapinya. Dengan hikmat Tuhan, kita mampu melihat sisi positif di setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami, sehingga kejadian atau peristiwa yang kita alami memproses kita untuk semakin mengenal dan mengalami Tuhan yang kita sembah, yang adalah Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, milikilah saat teduh bersama Tuhan. Hidupilah sabdanya agar hikmat dari Tuhan menuntun setiap langkah kita, dan lakukanlah perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami tetap mampu bertahan dan bertekun di dalam iman, di dalam kami menghadapi tantangan, pergumulan, penderitaan, kesulitan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap mampu mengandalkan Tuhan dalam setiap sisi keberadaan hidup kami. Susah senang, sehat sakit, suka duka. Dan biarlah semakin mampu kami menyatakan kasih Tuhan dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Dan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Studio Alam. Mari Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan, pendeta pensiunan, pertua diaken, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial, pertua diaken emeritus beserta keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Dalam pertolongan Roh Kudus semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Studio Alam. Ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Mari Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Mari Tuhan, berikanlah kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan, sehingga mereka tetap bertahan dan bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Kiranya Tuhan memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Studio Alam. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja, sehingga anak-anak kami menjadi berkat dalam hidupnya. Tolonglah orang tua ya Tuhan, agar menjadi teladan bagi anak-anak mereka di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga di dalam menyatakan kasih, kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Dengan kuasa kasih Tuhan, melalui gereja Tuhan GBKP Runggun Studio Alam, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyatalah kasih Tuhan di mana GBKP Runggun Studio Alam berada dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.